Memulai bisnis tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kebanyakan orang memulai bisnis tidak lama sudah tutup. Penyebabnya apa? Tonton video ini sampai selesai. Yang perlu diperhatikan dalam memulai usaha, kita harus mencari peluang usaha. Apalagi bagi pemula, yang pertama, melakukan riset terlebih dahulu. Bagi usahawan yang berencana akan membuka usaha baru, hal pertama yang harus diperhatikan adalah melakukan riset terlebih dahulu. Kebanyakan orang tidak melakukan riset, boro-boro langsung buka usaha. Jadi, usaha kita tidak bertahan jangka panjang. Kira-kira usaha apa yang menjanjikan saat ini sehingga dapat meraup banyak keuntungan? Lalu usaha apa yang dapat menarik minat masyarakat untuk membelinya produk kita? Apakah usaha ini hanya akan bertahan sebentar atau bisa bertahan lama dan terus berkembang? Pastikan bisnis yang kita jalani bukan hanya sekedar musiman. Artinya apa? Usaha kita akan terus berlanjut dan tetap diminati oleh para konsumen. Gitu. Kita harus melakukan riset. Kebanyakan orang tidak melakukan riset, tidak melihat peluang bisnis. Apakah bisnis kita itu bertahan lama, atau produk yang kita jual itu diminati orang atau enggak. Kita harus menganalisis hal tersebut. Yang kedua, memulai dari bisnis kecil. Ketika sudah melakukan riset, kini saatnya menentukan bisnis yang akan dijalankan. Kalau masih ragu untuk langsung memulai bisnis yang besar, coba buka bisnis kecil terlebih dahulu. Kita tidak harus melakukan risiko yang tinggi untuk memulai bisnis. Kita mulai hal-hal yang kecil dulu. Dari kecil kita jadi besar. Dan risiko pun kita tidak besar karena usaha kita kecil. Itu yang kedua. Sedangkan yang ketiga, menentukan modal bisnis dan harga jual dari produk kita. Modalnya yang dibutuhkan berapa dan harga jualnya berapa. Tentu nilai dari produk kita itu tergantung dari kualitas apa yang kita konsumsi. Dari harganya, kita harus melihat kualitas produk kita. Setelah itu, kamu harus menentukan modal awal bisnis, menentukan target pasar, dan memasang harga jual produk atau jasa yang ditawarkan. Jangan sampai produk atau jasa yang dijual memiliki harga yang kalah kompetitif dengan perusahaan lain. Lalu jangan salah dalam menentukan target pasar. Alhasil, bisnis yang dijalani bisa jauh dari kata cuan dan malah terancam mengalami kerugian. Dan yang keempat, melakukan analisis SWOT. Melihat keunggulan dan kekurangan dari produk yang akan kita jual dan seberapa banyak peluang yang ada serta siap mengatasi ancaman yang akan datang. Maksudnya apa? Produk yang kita jual itu kelebihannya dari produk orang lain kita harus analisis, kita harus tahu. Dan kekurangannya pun kita harus tahu juga. Dan kita harus siap terhadap ancaman produk kita. Dalam kata lain, kita harus siap bersaing dengan pembisnis lain, dengan usahawan di sekitar kita. Hal yang penting kita lakukan yang nomor 5 yaitu memahami cara mempertahankan konsumen. Kita untuk mempertahankan konsumen itu, anggaplah konsumen itu adalah teman kita, bukan pelanggan kita. Sehingga konsumen itu nyaman terhadap kita dan tidak canggung untuk beli dan tutur sapa dengan kita. Saat memulai suatu bisnis harus mendapatkan konsumen yang sesuai dengan target pasar. Bila sudah banyak konsumen yang datang yang suka terhadap produk kita, kini harus mencari cara agar mereka bisa menjadi pelanggan tetap.
Jadi yang kita pikirkan itu bagaimana kita mempertahankan konsumen, mempunyai pelanggan tetap, itu tergantung dari bagaimana kita berkomunikasi dengan konsumen. Nah, itu yang aku katakan tadi, anggaplah konsumen itu sebagai teman kita atau keluarga kita, sehingga kita tidak canggung terhadap konsumen. Nah, jadi kalau kita membuka usaha, jangan asal buka, kita harus rencanakan dulu produk kita, lihat peluang, seberapa banyak peluang yang kita dapat dan seberapa unggul produk kita sehingga banyak konsumen yang minat untuk produk kita. Ya, itu saja yang dapat aku jelaskan mengenai memulai bisnis. Semoga bermanfaat, dan terakhir kata-kata dari saya, lebih baik kita membuka lapangan usaha kecil-kecilan daripada kita bekerja terhadap orang lain, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang belum dapat pekerjaan. Itu. Salam akal sehat. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin.